Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Kasim dengan NIM S1S12202E6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem kamu kembali, yaitu tentang kita akan membuat struktur data untuk menyimpan dictionary menggunakan hash table. Di sini kita akan mengintegrasikan hash table dengan Canning. Kita akan menggunakan linked list untuk menangani collection menggunakan metode Canning. Langsung saja kita akan membuat kelas hashNode-nya. Di sini node untuk menyimpan pasangan kunci nilai dalam hash table-nya. Ini untuk menangani collection dengan linked list. Bagian self-nya senang itu. Setelah itu kita akan membuat kelas hash table. Di sini kita akan mengimplementasikan dictionary menggunakan hash table dengan Canning. Kita akan membuat sesi itu menjadi 10. Di sini ukuran arraynya. Yaitu kita akan membuat array untuk menyimpan data. Itu kita akan buat fungsi hash-nya. Di sini fungsi hash-nya itu untuk mengonversi kunci menjadi indeks. Itu kita akan buat fungsi insert. Di sini kita akan memasukkan pasangan key value ke dalam hash table tadi.
Sini kita akan membuat collision handling dengan linked list atau chaining-nya. Oke. Di sini dia akan mengupdate jika kuncinya sudah ada. Setelah itu datang itu isi current sama dengan new node itu dia akan menambahkan ke linked list jika collection. Itu kita buat fungsi get. Di sini, setelah itu kita akan membuat dia akan mengembalikan nilai berdasarkan kuncinya. Index kemudian like foreign if foreign keys kemudian di sini dia akan jika kata kuncinya tadi tidak ditemukan, itu kita akan buat kunci untuk delete. Dia akan menghapus pasangan key value dari hash table tadi. Kita buat fungsi display. Dia akan menampilkan isi hash table tadi. Isi hash table for in
Rata, rata, 100. Sini kita akan membuat untuk penggunaannya. Di sini kita akan mengupdate nilai kunci nama tadi. Kan pertama tadi nilainya itu nama nama Budi, namanya nilai nama itu Budi. Sekarang kita akan update dia menjadi Siti. Yaitu di sini juga kita akan untuk dia bisa terjadi collision. Kita akan ganti jadi negara. Nah, penjelasannya, kan struktural ini kita menggunakan array dengan mengikuti scanning untuk manipulationnya. Nah, hash node ini kita gunakan untuk menyimpan key value serta pointer next untuk tingkat nya. Fungsi utamanya itu adalah hash ini.
Haskell, dia akan menghasilkan indeks menggunakan fungsi hash. Setelah itu bagian insert key value, dia akan menyisipkan key value dengan menangani collection menggunakan linked list. Setelah itu fungsi getnya, dia akan mengembalikan nilai berdasarkan kunci, dan fungsi delete itu dia akan menghapus kunci dari hash table tadi. Dan bagian fungsi display, dia akan menampilkan isi hashnya. Collision handling itu jika dua kunci memiliki hash indexnya yang sama, maka elemen baru ditambahkan ke linked list. Coba kita lihat outputnya. Bisa. Nah, ini outputnya ya. Mungkin kita kayak bertanya-tanya kenapa pas di bagian cari nama itu dia akan langsung muncul saja, bukan dari kita yang bukan pengguna yang input. Karena ketika kita memanggil ht htget, dia akan menyapa hasilnya langsung city itu, karena itu ht insert nama bagian pertama dia akan masuk ke dalam hash table dengan nilai Budi. Nah, bagian ht insert nama yang kedua dengan sudah ada dalam hash table sehingga nilainya akan diperbarui menjadi city. Proses pencariannya di bagian get nama itu, dia has function itu dia menentukan indeks array untuk nama tadi. Ketika menemukan nama, nilai yang tersimpan adalah Siti, bukan lagi Budi. Karena telah diperbarui saat insert kedua. Oleh karena itu, jadi hasilnya langsung Siti, bukan dari input pengguna saat pencarian, melainkan dari data terakhir yang disimpan di tabel tadi. Nah, mungkin apa sih bedanya dengan menggunakan input pengguna tanpa hastable dan menggunakan hastable? Kalau kita menggunakan input pengguna itu, dia akan setiap kali program yang kita jalankan, pengguna nanti dia harus mengetik ulang, tidak ada penyimpanan otomatis. Seperti ini contohnya. Hmm. Jadi langkah kita masukkan sini. Nah, masukkan sini. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan hastable itu,
Perbarui indeksnya. Nilai materi ini kita akan timpa dia, maksudnya kita perbarui dia. Nah, nanti akan nilai disimpan dalam struktur data dan bisa diakses kapan saja. Jika ada key yang sama, nilai lama diganti dengan baru. Itu kalau hashtabel. Jadi kesimpulannya, jika kita menggunakan input pengguna, nilai yang harus dimasukkan itu setiap kali secara manual. Jadi, kalau kita menggunakan hashtabel, nilai bisa disimpan dan diakses dengan cepat menggunakan kata kunci tertentu tanpa perlu kita input ulang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.